Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerita kehidupan. Apa kabar kalian semua? Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu tetap tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Semoga bermanfaat. Kisah seorang ahli kubur yang berhenti didoakan anaknya. Syekh Zainuddin Al-Malaybari dalam Irsyad Al-Ibad halaman 33 mengisahkan ada seseorang laki-laki bermimpi melihat beberapa ahli kubur yang keluar dari kuburnya. Mereka kemudian sibuk memunguti sesuatu, namun belum diketahui apa yang sedang mereka punguti. Laki-laki itu kemudian menceritakan mimpinya sebagai berikut. Aku sempat heran melihat pemandangan itu. Belum usai keherananku, terlihat ada seorang ahli kubur yang tengah duduk dan tidak ikut memunguti sesuatu bersama mereka. Aku coba menghampirinya dan bertanya, apa yang sedang dipunguti mereka? Ahli kubur yang duduk tadi menjawab, kebaikan yang berasal dari bacaan Al-Quran, sedekah, dan doa yang dihadiahkan kaum muslimin untuk mereka. Aku kembali bertanya, lantas mengapa engkau tak ikut memungutinya? Dijawabnya, aku sudah cukup. Aku pun bertanya lagi, karena apa engkau tidak memerlukannya? Dijawab oleh ahli kubur tersebut, dengan hatam Al-Quran yang dilakukan dan dihadiahkan oleh anakku setiap hari. Anakku ada di pasar ini dan berjualan zalabiyah, sejenis makanan ringan berbahan tepung dan telur. Keesokan paginya setelah terbangun, aku langsung pergi ke pasar yang disebutkan ahli kubur dalam mimpi semalam. Benar saja, di sana ada seorang anak muda yang berdagang zalabiyah, sedangkan kedua bibirnya tak pernah berhenti berucap. Aku pun menanyakan, mengapa engkau tak henti menggerakkan kedua bibirmu? Si anak muda menjawab, aku sedang membaca Al-Quran lalu menghadiahkannya kepada ayahku yang sudah di alam kubur. Beberapa waktu kemudian aku bermimpi melihat beberapa ahli kubur keluar lagi dari kuburnya, seperti pada mimpi sebelumnya. Namun yang membuatku heran kali ini adalah ahli kubur yang semula tak ikut memunguti sesuatu, kini turut memungutinya bersama ahli kubur yang lain. Makanya begitu terbangun, aku segera pergi lagi ke pasar guna mengetahui kabar si anak muda yang biasa berdagang zalabiyah sambil membaca Al-Quran itu. Dan ternyata sekarang ia sudah meninggal. Dari sepenggal kisah tadi dapat ditarik beberapa pelajaran. Kebaikan yang dihadiahkan kaum muslimin kepada ahli kubur, baik berupa bacaan Al-Quran, doa, ataupun sedekah terbukti sampai kepada mereka. Demikian pula kebaikan yang dihadiahkan seseorang anak kepada orang tuanya yang sudah meninggal. Contohnya bacaan Al-Quran si anak muda dalam kisah tadi. Hadiah kebaikan dari seorang anak, kerabat, atau siapa saja kepada orang yang telah meninggal cukup meringankan kesulitan orang yang telah meninggal tersebut. Benar apa yang dikatakan Rasulullah SAW bahwa di antara kebaikan yang terus mengalir walaupun seseorang telah meninggal adalah anak saleh yang selalu mendoakan. Berhenti yang mendoakan, maka berhenti pula aliran kebaikan itu. Sebagaimana berhentinya kebaikan si anak muda yang membaca Al-Quran karena dirinya meninggal. Kewajiban anak terhadap orang tua adalah berbakti kepada keduanya. Dalam ajaran Islam, berbakti kepada kedua orang tua disebut dengan birrul walidain. Mengutip dari buku Panduan Muslim Sehari-hari, karya KHM Hamdan Rashid dan Saiful Hadi Al-Suta, berbakti kepada kedua orang tua ditunjukkan dengan bersikap patuh, berbuat baik, dan menjauhi hal-hal yang dapat menyakiti keduanya. Kedudukan orang tua sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam Al-Quran, umat Islam setelah diperintahkan untuk beribadah kepadanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun kemudian memerintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Salah satu perintah berbakti kepada orang tua termaktub dalam surah An-Nisa ayat 36. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Lantas apa saja kewajiban anak terhadap orang tua untuk berbakti kepada keduanya? Berikut ini penjelasannya. Dikutip dari buku Pendidikan Agama Islam, Akidah Akhlak karya Haji Thoyib Shah Saputra, ada beberapa kewajiban anak terhadap orang tua. Berikut diantaranya. 1. Menghormati dan memenuhi hak-hak kedua orang tua. Islam memposisikan kewajiban memperlakukan kedua orang tua dengan baik setelah perintah untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini menunjukkan bahwa memperlakukan kedua orang tua dengan baik
termasuk kewajiban memberi nafkah dan merawatnya di masa tua, menjadi kewajiban utama seorang anak terhadap keduanya. Dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 23, Allah berfirman, "Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik." 2. Tidak berbuat durhaka kepada orang tua. Kewajiban anak kepada orang tua ditunjukkan dengan tidak berbuat durhaka kepada keduanya. Para ahli tafsir menerangkan kandungan surat Al-Isra ayat 23 sebagaimana disebutkan tadi, bahwasanya kata ah kepada orang tua merupakan bentuk ucapan durhaka dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat melarangnya. Oleh sebab itu, seorang anak haruslah mengucapkan perkataan yang mulia kepada orang tua. Imam Abu Abdullah radhiyallahu anhu berkata, anak durhaka dapat melakukan kebajikan apapun yang dikehendakinya, tetapi tidak mungkin masuk surga. Ketiga, patuh kepada kedua orang tua dan mendoakannya. Seorang anak harus menunjukkan kepatuhannya kepada kedua orang tua dengan penuh kasih sayang. Selain itu, seorang anak memiliki kewajiban untuk mendoakan kedua orang tua agar keduanya dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana mereka mengasuhnya di waktu kecil. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 24, "Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil." 4. Berterima kasih kepada orang tua. Berterima kasih kepada orang tua diposisikan setelah perintah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini menunjukkan bahwa berterima kasih kepada orang tua turut menjadi kewajiban yang utama. Dalam Al-Quran Surah Luqman ayat 14, Allah berfirman, "Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadakulah kembalimu." 5. Bergaul dengan santun terhadap kedua orang tua. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada setiap muslim untuk memperlakukan kedua orang tuanya dengan baik dan bergaul dengan cara santun, sekalipun kedua orang tua musyrik. Perintah ini termaktub dalam surah Al-Ankabut ayat 8. Kami telah mewasiatkan kepada manusia agar berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya. Jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukanku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, janganlah engkau patuhi keduanya. Hanya kepadaku kamu kembali, lalu aku beritahukan kepadamu apa yang selama ini kamu kerjakan. 6. Menyambung silaturahmi dengan orang-orang terdekat kedua orang tua. Kewajiban anak terhadap orang tua lainnya adalah menyambung silaturahmi dengan orang-orang terdekat kedua orang tuanya. Diterangkan dalam sebuah riwayat, seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bagaimana cara berbuat baik kepada kedua orang tua, sedangkan keduanya sudah meninggal dunia. Sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, adakah yang tersisa untuk berbuat baik kepada kedua orang tuaku setelah keduanya meninggal?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Iya, ada 4 hal, yaitu mendoakan keduanya, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosanya, memuliakan teman-temannya, dan menyambungkan silaturahim dengan orang-orang terdekatnya." Hadis riwayat Bukhari dan Abu Dawud.